Hai Re, ya apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Sebelumnya sih channel Ana Olive. Aku udah ganti namanya podcast kisah horor. Jadi di channel YouTubeku kali ini aku ganti dengan channel cerita-cerita horor yang berdasar yang aku ini ya apa namanya teruskan dari podcast aku yang ada di Spotify kayak gitu. Jadi aku sebelumnya udah bikin konten yang khusus ada di Spotify, Noise atau platform podcast gitu yang bernama podcast kisah horor gitu. Nah, di sini aku akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor juga dari teman-teman yang sudah mengirimkan ke email podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Yang nantinya ceritanya yang aku bawa di YouTube ini berbeda dengan cerita yang ada di Spotify gitu, biar gak bosen kali ya, bisa selang-seling gitu. Nah, dan kedepannya channel aku ini juga bakal ada narasumber juga yang menceritakan tentang pengalaman horornya juga. Kita bisa berbagi bersama pengalaman horor. Dan buat kalian semua yang pengen jadi narasumber bisa nih langsung aja ketik di kolom komentar, "Kak, aku mau gitu ya." Atau mungkin kalian bisa DM aja. Ya, mungkin kalau saat ini khusus wilayah Surabaya dulu ya. Tapi tenang aja, untuk video penelusuran atau video explore itu masih tetap ada. Cuma aku belum tahu kapan. Yang nanti explore-nya nanti aku mulai dari luar Surabaya ya. Nggak tahu kapan. Tapi next time pasti aku bakal explore lagi kayak gitu. Nah, jadi langsung aja nih. Aku pengen bercerita tentang pengalaman horor yang sebenarnya ini udah pernah aku bawain di PKH di podcast di Spotify. Cuma aku lupa episode berapa, sekitar episode 60-an lah ya. Dan menurutku cerita ini sangat serem banget gitu. Jadi langsung aja kita bacain ceritanya. Oke. Assalamualaikum Mbak Ana. Salam kenal, saya adalah pendengar baru podcast ini. Ini adalah kali pertama saya menulis pengalaman yang saya alami bersama teman kerja saya saat masih bekerja di salah satu rumah makan yang terletak di kota kelahiran saya, yaitu Lembang, Bandung Barat. Tapi kejadian yang akan saya ceritakan terjadinya bukan di rumah makan ini, melainkan di rumah anak sang pemilik rumah makan ini yang terletak di perumahan Kopo Permai. Awal cerita, saya bekerja di rumah makan ini dari tahun 2010 setelah lulus sekolah. Karena bingung mau lanjutin kuliah, gak ada modal dan gak punya jalur beasiswa, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di salah satu rumah makan yang ada di kota saya. Suatu hari pemilik rumah makan memanggil saya dan satu teman saya ke rumah beliau. Kami ditugaskan untuk beberapa hari jangan dulu bekerja di rumah makan, tetapi untuk bekerja beres-beres di rumah anaknya yang ada di perumahan Kopo Permai. Saat itu, kami menyetujuinya karena beliau bilang kerjanya cuman beresin rumah saja, nggak lebih, dan kami disuruh menginap tapi cuman 3 hari saja. Saya pikir, ya udahlah, lagian cuma 3 hari aja, lumayan. Bayarannya cukup besar. Kerjanya juga cuman beres-beres dan untuk makan sudah disiapkan. Jadi gak bingung nanti mau masak dan gak perlu keluar rumah. Hari pertama kami sampai di rumah tersebut, kondisi sekeliling komplek perumahan itu cukup sepi. Dan rumah ini letaknya itu di pinggir jalan raya. Di sebelah kiri ada jalan utama dan di seberangnya jalan utama itu ada pos satpam komplek tersebut. Saat turun dari mobil, ada seorang satpam yang menyambut kami dan bilang pada kami, "Semoga betah ya Neng, nginep di sini. Jangan sungkan kalau nanti malam ada yang ganggu. Panggil saja Bapak," gitu. Begitu kata Pak Satpamnya. Nah loh, ini maksudnya ada yang ganggu itu apa ya? Saya dan teman saya jadi bingung campur penasaran sama yang dimaksud Pak Satpam itu apa. Setelah semua barang kami diturunkan dari mobil dan diangkut ke dalam rumah, Pak sopir pun meninggalkan kami berdua dan pamit pulang. Oh iya, kami berangkat tadi itu dari pukul 11 siang
Karena tadi kami itu mampir dulu ke tempat lain, jadi sampai di rumah itu sekitar jam 5 sore. Dan Mbak Ana, saya sangat terkejut saat sebelum Pak sopir pergi, dia mengunci kami dari luar pagar rumah. Saya kaget, lalu saya bertanya, "Pak, kok kami dikunci begini, kayak di penjara? Nanti kami nggak bisa kemana-mana dong." Terus Pak sopir bilang, "Ya maaf, ini disuruh sama si non X gitu," katanya. "Jangan kasih kunci pagar rumah sama mereka dan kunci gembok pagarnya. Takutnya kalian pada main-main keluyuran. Bahaya," katanya gitu. Ya lagian mau kemana juga gitu kan. Kami kan gak tahu jalan pulang. Kami pun pasrah, toh semua keperluan ada di dalam rumah, jadi gak apa-apa lah pikir kami. Setelah Pak sopir pergi dan Pak Sapam pamit pergi ke pos jaga, kami berdua itu mulai melihat ke sekeliling rumah ini. Di halaman depan terdapat pohon mangga lebat banget daunnya dan besar banget pohonnya. Yang tingginya itu sampai melewati batas genteng lantai 2 rumah ini. Dan itu bikin kami merinding, soalnya jadi sedikit gelap gitu, karena ketutup sama sebagian daunnya. Dan juga halamannya itu gak terlalu luas. Karena adanya pohon mangga itu jadi sempit untuk lahan rerumputannya. Karena terpakai juga sama lantai keramik bagian depan rumah yang hanya sekitar 2,5 keramik saja. Saya pun penasaran ingin melihat ke dalam ruangan bagian depan yang semuanya itu pintunya terbuat dari kaca dengan gorden yang setengah terbuka. Saya mengintip dari celah itu dan hanya melihat ruangan yang gelap tanpa lampu dan ada 2 kursi yang di tengahnya meja bulat yang ditutupi kain putih. Gagang pintunya pun penuh debu tebal seakan tidak pernah ada yang membersihkannya, dan hal itu menambah suasana jadi sedikit angker. Sembari memperhatikan rumah ini, saya pindah ke depan pagar. Pagar rumah ini besinya tinggi-tinggi. Untungnya besinya itu lurus dan celahnya itu cukup lebar. Ya kalau tangan dijulurkan keluar cukup leluasa lah. Gak terlalu rapat, jadi bisa lihat keluar lumayan jelas. Melihat ke area depan rumah, saya lihat di depan rumah ini ada rumah lagi. Tapi di teras rumahnya itu ada seorang kakek-kakek yang duduk di kursi roda tanpa ekspresi, dan beliau itu selalu melihat ke arah rumah ini. Entah apa yang kakek-kakek itu lihat, tapi pandangannya itu selalu tertuju pada balkon lantai 2 rumah ini. Seketika saya pun ikutan lihat ke atas dan saya melihat balkon kamar yang gelap tanpa lampu. Tak lama kemudian ada anggota keluarganya yang membawa si kakek ini ke dalam rumah karena hari mulai mau gelap dan menjelang maghrib. Kami pun sama mulai masuk rumah. Awal masuk kami lewat pintu garasi karena hanya pintu itu yang dibuka oleh Pak Supir dan pintunya itu hanya bisa dibuka dari dalam apabila pintu ini tertutup, jadi gak bisa dibuka dari luar. Kalaupun mau dibuka dari luar, harus memakai kunci lagi. Dan kuncinya itu pun dibawa oleh Pak Supir. Jadi mereka dikunci dari luar gitu ya, dikerangkeng gitu di dalam rumah, gak boleh kemana-mana. Nah, gimana sih? Oh ini. Jadi kami harus berhati-hati kalau tidak mau terkunci di luar. Saat masuk, kami langsung disambut oleh suasana rumah yang hening, sepi, dengan lampu kuning yang remang-remang dan hawa dingin. Rasanya seperti menyalakan AC, padahal nggak lagi pakai AC. Rumahnya ini sebenarnya nggak terlalu besar, hanya ada 4 kamar, 3 kamar di bawah termasuk kamar pembantu, 1 kamar di lantai 2. 2 kamar yang di bawah ukurannya sedang dan saling berhadapan dekat dengan ruangan depan, yang ukuran ruangan depan yang kecil hanya gimana sih? Oh ya, yang ruang depan kecil hanya muat untuk 2 kursi. Kemudian ruang tengah yang cukup luas memanjang tanpa disekat tembok. Di sana ada 1 set sofa,
yang kebetulan letaknya itu di bawah tangga menuju lantai 2, yang dimana lantai 2 itu cuman ada satu kamar, yaitu kamarnya si non X. Masih di lantai bawah, sebelah kirinya meja makan disekat oleh tembok sedikit, dan di balik tembok itu ada lorong. Di bagian belakang lorong sebelah kiri adalah tangga menuju tempat jemuran, dan di bawah tangganya adalah kamar mandi yang berdampingan dengan kamar pembantu yang kecil ukurannya. Dan di samping kamar itu adalah dapur. Jadi lorong yang menuju dapur itu pendek jaraknya. Nah, depannya tangga menuju jemuran itu adalah kompor. Jadi kebayang ya Dena rumahnya ya. Jadi yang di dekat meja makan itu ada tembok, dan di belakang temboknya ada lorong kecil yang menuju menuju ke tempat jemuran gitu lorongnya. Terus di bawah tangganya itu, jadi ada tangga, di bawah tangga itu ada kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar pembantu, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini, jadi lorong yang menuju dapurnya itu pendek jaraknya. Nah depannya tangga itu jemuran, ya itu tadi udah aku ulangin lagi anjay. Oke, menurut saya kamar mandi bawah tangga itu lumayan seram karena di bawah tangga itu tidak dipasang lampu. Jadi kalau malam itu gelap. Hanya saat kita membuka pintu kamar mandi barulah di bawah tangga itu jadi terang. Nah, Mbak Ana, hal-hal mistis itu mulai kami rasakan di malam harinya sekitar pukul 9 malam. Saat itu kami lapar dan kami pun membuat mie instan. Kami bagi tugas. Teman saya nyuci peralatan makan yang akan kami gunakan di wastafel yang nempel sama dinding kamar pembantu. Meskipun peralatan makan udah bersih sih, tapi biar tambah bersih aja lah, tambah steril. Kemudian saya kebagian masak mie. Posisi di depan kompor itu ada jendela kaca yang bisa dibuka dengan digeser ke samping. Dan di atasnya kompor itu ada mesin yang buat ngisep asap masakan gitu loh, yang bentuknya seperti cerobong asap. Nah, depan dapur itu adalah ruangan kolam ikan, yang lebar ruangannya itu hanya sekitar 2 meter dan panjangnya itu 4 meteran lah. Dan kolam ikan ini lebarnya cuma setengah meter dengan bentuk memanjang sepanjang ruangan itu. Sembari menunggu mie matang, saya liatin loh jendela kaca yang di depan sambil ngaca gitu. Karena ruangan kolam ikan itu gelap, jadi kita bisa ngaca di jendelanya. Tapi tiba-tiba di jendela kaca itu saya melihat ada sosok perempuan pakai baju putih berambut panjang keluar dari gelapnya bawah tangga dekat kamar mandi dan berhenti di depan pintu kamar pembantu. Saya pun kaget. Secepat mungkin saya langsung noleh ke belakang gitu. Dan tapi saya tidak melihat sosok itu. Kemudian saya pun melihat lagi ke depan jendela. Nah, sosok ini masih ada. Malah sekarang ada di belakang teman saya yang lagi nyuci piring di wastafel. Saya gemetar ketakutan, keringat dingin mulai keluar, kaki saya jadi lemes. Sambil menutup mata, saya hanya bisa membaca doa-doa yang saat itu pun tak karuan saya bacanya. Saya gak bisa menoleh ke belakang karena saking lemesnya. Tak lama saya membuka mata perlahan dan lihat di jendela, sosok itu sudah tidak ada. Saya pun segera mematikan kompor dan bergegas membawa mie ke ruang tamu. Teman saya yang dari tadi memperhatikan saya dari masih di dapur mulai bertanya, "Vi, kunaon nari?" "Oh, kamu bengong wae, hayang kesurupan loh." Bisa aku bahasa Sunda. Yang artinya, "Vi, kamu kenapa bengong terus? Mau kesurupan loh." Mendengar katanya itu saya langsung bilang, "Hus, ngawur kamu."
Sambil dalam hati, kalau dia tahu tadi ada sosok itu, pasti dia lebih heboh dan takut daripada saya. Makanya saya pun tidak cerita apa-apa sama dia. Setelah pukul 11, kami pun mulai tidur. Karena kami tidak diizinkan untuk tidur di kamar pembantu, jadi kami memilih tidur di ruang tengah depan TV, samping sofa. Saat kami tengah terlelap, saya mulai terbangun karena saya pikir itu teman saya yang mungkin sedang pipis. Nyampe mana tadi anjir? Oh ini, sedang pipis. Tapi saat saya mengubah posisi tidur dan menoleh ke sebelah kiri, saya lihat teman saya itu lagi tidur pulas. Saya kaget. Saya coba sentuh dia. Takutnya yang di hadapan saya itu hantu, bukan orang. Tapi ternyata itu beneran teman saya. Lalu saya bangunin dia supaya kita sama-sama cek ke kamar mandi itu. Saat teman saya bangun, suaranya itu malah hilang, gak terdengar lagi. Teman saya yang udah bangun bertanya, ngapain bangunin saya? Terus saya bilang, saya tadi mendengar sesuatu gitulah. Dia malah marah, katanya mungkin saya halu karena capek akibat perjalanan tadi siang. Saya dan teman saya pun mulai tidur kembali beberapa saat setelah saya mau mulai terlelap. Tiba-tiba terdengar lagi suara seperti orang sedang mencuci piring. Tadinya saya mau bangunin lagi teman saya, tapi saya urungkan karena takutnya itu suara menghilang kembali dan dia marah lagi. Akhirnya saya hanya bisa tidur sambil menutup seluruh tubuh dengan selimut dan segala doa, surat Al-Quran yang saya hafal, saya baca berulang-ulang sampai gak kerasa sudah terdengar suara azan dan suara itu pun tak terdengar lagi. Saya pun bangun dan teman saya pun saya bangunkan untuk sholat subuh. Di pagi hari saat teman saya ke dapur, dia panggil saya dan berkata sambil menunjuk ke wastafel dengan semua gelas, piring, mangkok, sendok berada di dalam wastafel seperti mau dicuci kembali. Kok piring mangkoknya berantakan lagi ya? Perasaan kemarin malam udah aku beresin kok. Katanya, saya cuma bisa diem karena saya teringat suara semalam yang berasal dari dapur. Anjay. Setelah teman saya beresin kembali piring, gelas, mangkok ke tempat seharusnya, kami pun berbagi tugas. Kami pun berbagi tugas. Saya kebagian mengepel lantai seluruh ruangan dan teman saya mencuci pakaian. Saat saya mengepel, setiap depan pintu kamar saya selalu melihat ada bayangan di balik pintu kamar itu. Seperti ada orang yang sedang lewat. Saya mulai merinding. Masa masih pagi-pagi gini udah mau diganggu lagi sih? Pikir saya dalam hati. Hanya bisa diam kembali sembari mempercepat mengepel lantainya. Kemudian malam kedua, kami alhamdulillah gak ada gangguan apapun dan kami bisa tidur dengan nyenyak. Nah, malam ketiga yang mendengar itu bukan saya, tapi teman saya pun juga mendengar. Kejadian seperti malam pertama terulang kembali, suara di kamar mandi, di wastafel bahkan ditambah dengan suara mesin penghisap asap yang tiba-tiba menyala sendiri, membuat kami berdua tidak bisa tidur sampai subuh tiba. Malam keempat, kami memutuskan untuk tidur di lantai atas yang menuju tempat jemuran. Kami pikir mungkin kalau di sana kami bisa tidur nyenyak tanpa mendengar suara apapun. Tapi ternyata salah. Malah saat jam malam menunjukkan pukul 1:25, di luar tempat jemuran terdengar suara seperti kain yang dikibas-kibas, seperti kebiasaan emak-emak kalau mau jemur cucian bajunya, suka dikibas-kibas gini loh, biar nggak terlalu kusut. Nah, kami mendengar suara itu, padahal di luar itu sekelilingnya dipagari sama besi besar, jadi nggak ada yang bisa masuk ke tempat jemuran. Dan itu malam. Nah, terus suara apa lagi itu?
Belum lagi di bawah terdengar suara seperti kursi yang diseret dan menghasilkan suara berdecit yang ngilu kalau didengar. Terus suara seperti orang yang lagi nyapu. Saat itu ramai banget dan kami hanya bisa menangis dan menelpon orang rumah pengen cepat pulang, tapi gak bisa apa-apa karena gak tahu jalan menuju tempat ini. Paginya kami menelpon si Non X minta cepat dijemput, tapi kata si Non X gak bisa. Soalnya mobil yang dipakai buat menjemput itu mogok, gak bisa jalan dan lagi di bengkel. Malah si Non X ini nyuruh sabar dan tunggu 3 hari lagi. Padahal perjanjiannya itu 3 hari ya. Ini malah disuruh nunggu 3 hari. Berarti 6 hari gitu ya. Kami hanya bisa pasrah menunggu. Dan 2 malam kemudian adalah malam terseram buat saya dan teman saya, di mana gangguan itu sudah bukan lagi berupa suara atau penampakan, tapi sudah bisa menyakiti kami. Dimulai saat sebelum maghrib, kami bergantian berwudu. Yang pertama berwudu adalah saya, kemudian teman saya. Saat giliran teman saya, tiba-tiba pintu kamar mandi ada yang ngebanting sampai pintunya itu gak bisa kebuka. Seketika teman saya dan saya pun menjerit kaget sambil berusaha membuka pintu. Dan akhirnya gak lama, pintu pun bisa terbuka. Setelah sedikit tenang, kami pun mulai sholat maghrib. Tapi betapa terkejutnya kami. Posisi sholat kami ini menghadap kiblat. Dan di sana itu arahnya menghadap meja makan. Dan saat bangkit dari sujud mau rokaat kedua, tiba-tiba di ujung mata kami melihat ada Mbak Kun lagi duduk di atas meja makan sambil mengayunkan kakinya dan tertawa kecil. Saya hanya bisa gemetar sambil nangis membaca doa sholat dengan susah payah. Kami menyelesaikan sholat kami, tapi saat melakukan salam, Mbak Kun itu pun sudah hilang. Tak lama kemudian ada suara anak kecil berlari sambil tertawa, dan kami melihat ada yang berlari dari dapur menuju garasi. Dan kami pun melihat seperti bayangan seseorang yang keluar dari ruang depan berjalan naik menuju ke kamar atas. Saat itu aku menelpon dan saat itu pula kami cepat-cepat membereskan barang bawaan kami dan secepatnya pergi keluar. Kami sudah tidak mau berada di dalam lagi. Saat akan menelpon, HP saya ini mati. Dan sialnya, kabel charger saya itu tertinggal di dalam. Saya pun cepat-cepat berlari ke dalam untuk mengambilnya tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Saya langsung pergi lagi, tapi saat mau melangkah ke ruangan di garasi, tiba-tiba ada yang menarik kerah baju saya, sehingga saya terjungkal ke belakang. Saya pun cepat bangkit dan keluar dari rumah itu. Setelah di luar kembali, saya teringat ucapan Pak Satpam saya, dan saya pun berteriak dari dalam pagar memanggil Pak Sapam. Tak lama kemudian seorang satpam pun datang menghampiri. Pak Sapam kaget dengan melihat kondisi kami yang acak-acakan sambil bergetar seperti kedinginan. Terutama teman saya yang menangis sambil jongkok bersandar pada pagar. Saya mohon pada Pak Sapam untuk menelpon Non X supaya segera menjemput kami. Kami menunggu di luar sekitar 3 jam dan selama itu si Mbak Kun ini pindah-pindah dari pagar balkon ke pohon mangga dan sebaliknya sambil mengayunkan kakinya. Kami pun merinding dan lemas dan akhirnya mobil itu pun tiba dan Pak sopir langsung membuka kunci pagar dan saat gerbang terbuka kami langsung pergi naik ke dalam mobil lalu pulang. Setelah kejadian itu saya sudah tidak mau kembali lagi ke sana. Sekian Mbak Ana cerita dari saya, mohon maaf kalau nggak seram, kepanjangan atau salah dalam penulisan dan belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Mbak Novi, anjay, serem ini guys, sumpah. Gue kenapa dari tadi begini-begini noleh ke belakang. Nih jujur ya, ini tuh gue cerita itu di jam
1 malam kurang 4 menit. Ini kalau kalian gak percaya nih ya, jam 1 0:56 malam. Terus nih ya, kalau nggak percaya nih, ini kan lampu aku matiin, aku pakai lighting. Ini nih, gue dari tadi nolih ke sini, takut tiba-tiba ada yang nongol gitu kan serem anjay. Dan menurutku sih cerita dari Mbak Novi ini ya, ini emang gila banget sih si Non X itu. Anjir, gila nih orang. Kayaknya nih si Mbak Novi sama temennya ini mau dijadiin tumbal kali ya. Bisa jadi nih ya, rumah gak dihuni lama gitu. Ya otomatis kan kita ya tahu ya, kalau 7 hari atau sampai 40 hari rumah gak dihuni siapapun, itu pasti ada penunggu baru. Dan penunggu baru itu kan pasti si ini. Dan tiba-tiba si Non X ini nyuruh Mbak Novi sama temennya itu buat ke situ dengan alibi membersihkan. Cuma yang menjadi tidak manusiawi dan tidak masuk akal itu adalah pada saat si Mbak Novi ini disuruh membersihkan, rumahnya itu dikunci dari luar sama Pak Sopir. Kan aneh gitu loh. Ya maksudnya pasti ada sesuatu hal gitu loh, sehingga si Pak Sopir ini si Non X ini nyuruh Pak Sopirnya buat ngunciin Mbak Novi dari luar gitu loh. Ya mungkin dalam logikanya mungkin dikunci dari luar supaya dia nggak pergi kemana-mana, terus fokus dalam bekerja karena dikasih waktu 3 hari. Tapi ini kan nggak masuk akal banget gitu loh. Terus nggak boleh tidur di kamar gitu, jadi disuruh tidur di luar, ya kan? Ya gue kalau jadi Mbak Novi mah nggak mau anjir, sumpah gak mau. Mending gue explore di situ daripada gue suruh bersih terus ketemu sama gila Mbak Kun yang posisinya duduk di meja. Kalian bisa bayangin ya, duduk di meja sambil kakinya ngayun-ngayun gini. Ih, serem anjir. Ya gitulah pokoknya. Oke, terima kasih Mbak Novi buat ceritanya, nih serem banget. Yang sebenarnya ini udah aku bacain di PKH, dan ini emang menjadi cerita yang paling banyak dengerin. Sekitar 20 ribuan lebih plays gitu di Spotify gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih serupa dengan Mbak Novi dan mungkin ceritanya seram, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor, atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Yang nantinya khusus untuk yang mendengarkan cerita aku melalui YouTube ini dan pengen berbagi cerita, kalian bisa naruh di subjeknya juga YouTube ya, supaya nanti cerita dari teman-teman yang tahu aku dari YouTube ini aku bacain di YouTube, bukan di podcast Kisah Horor yang ada di Spotify gitu. Takutnya kalian kan nggak tahu nih, nggak pernah dengerin di Spotify, lebih enak di YouTube kayak gitu-gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah melihat perdana nih selama 1 tahun vakum. Ya, bukan 1 tahun, hampir 2 tahun gak mengudara di YouTube. Dan sekarang aku mulai aktif lagi di channel YouTube. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kalau kalian suka dengan channel YouTube ini. Dan nantikan cerita horor di episode berikutnya. Bye-bye.